Dan pemirsa, untuk membahas fenomena-fenomena yang terjadi di hari pertama sekolah, kita akan berdialog bersama Koordinator Nasional P2G, Bapak Satriwan Salim. Selamat siang, Pak Satriwan. Siang, Mbak Laura, Mbak Sita. Baik, Pak, ini kita melihat fenomena-fenomena ini. Ini apa sih, Pak, yang sebenarnya menjadi masalah mulai dari pendaftaran siswa baru sampai dengan fenomena perebutan bangku? Ya, kalau berbicara perebutan bangku ya, karena memang di Indonesia itu unik ya, masuk sekolah negeri tapi diseleksi gitu ya. Padahal kita berbicara UUD 1945 sebagai konstitusi kita, pasal 31 adalah hak anak-anak Indonesia ya untuk mendapatkan pendidikan gitu. Tetapi untuk mendapatkan sekolah negeri khususnya harus diseleksi terlebih dahulu gitu. Kenapa diseleksi? Karena memang jumlah sekolahnya terbatas, sekolah negeri itu gitu ya. Di sisi lain jumlah calon muridnya itu sangat banyak gitu ya. Nah, sehingga mereka tidak semua dapat tertampung di sekolah negeri gitu kan ya, ditambah lagi dengan distribusi sekolah negeri kita yang tidak merata gitu. Jadi fenomena tadi anak-anak ada yang tidak dapat sekolah, atau kemudian ada sekolah yang pendaftarnya cuma 1 atau 2 gitu kan ya. Nah, itu karena sebaran sekolah negeri yang tidak merata. Fenomena yang hampir sama juga terjadi misalnya di Jawa Barat saat ini ya. Sekolah-sekolah negeri khususnya SMA SMK itu banyak yang mengalami berkurangnya calon pendaftar. Bahkan ada yang cuma 11 gitu, cuma 10 gitu ya, di Garut, di Tasikmalaya, di Sukabumi gitu ya, karena pemerintah provinsinya menetapkan SMA negeri, SMK negeri itu boleh menerima murid sampai 50 orang per kelas gitu ya. Nah, ini kan tentu berdampak kepada eksistensi sekolah swasta gitu. Nah, berarti kalau ditarik ke belakang, apa evaluasi dari proses penerimaan siswa baru di tahun ini, Pak? Ya, kalau proses SPMB ya, seleksi penerimaan murid baru, persoalannya masih relatif sama, yaitu karena persoalan pokoknya belum terintervensi secara komprehensif, yaitu jumlah sekolah negeri kita memang tidak merata gitu ya. Kan sekolah itu yang makin tinggi jenjangnya makin sedikit jumlahnya. Nah, sedangkan calon peserta didiknya makin banyak gitu ya. Oleh karena itu kami mengapresiasi misalnya Pemda-Pemda seperti Banten, DKI Jakarta, dan beberapa daerah lain yang sudah menerapkan SPMB bersama dengan sekolah swasta. Jadi anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri, ya kan, karena keterbatasan bangku, keterbatasan kelas, itu kemudian redistribusi oleh pemerintah daerah ke sekolah swasta dengan jaminan mereka pembiayaan sekolahnya itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, itu bagus tuh ya, Depok, Tangerang gitu ya, Jakarta sudah lama, kalau nggak salah juga Surabaya, Gorontalo dan seterusnya. Nah, ini saya pikir bisa menjadi solusi agar anak-anak kita tetap bersekolah gitu. Baik, tapi ini juga ada Pak satu sekolah yang hanya menerima satu siswa atau yang mendapatkan satu siswa baru. Ini sebenarnya penyebabnya kenapa, dan apakah hal serupa ini pernah terjadi sebelumnya? Pernah terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, sekolah negeri khususnya ya. Sekolah negeri misalnya di Kabupaten Semarang itu tahun lalu atau 2023 gitu ya, 2 tahun atau setahun lalu, itu sekolah SD ya, ada 99 SD negeri yang tidak punya murid bahkan. Ya kan, bahkan guru melakukan aktivitas door to door ya. Jadi tugas guru di daerah itu bukan lagi mengajar, mendidik, membimbing, tapi juga nyari-nyari murid ke rumah-rumah gitu. Kenapa? Karena balik ke yang tadi, jumlah calon muridnya kalau di daerah itu ya, jumlah calon muridnya sedikit, sedangkan sekolah negerinya banyak. Tadi persoalannya apa? Tidak meratanya kan distribusi sekolah negeri kita gitu. Nah, itu terjadi di tingkat SD, SMP itu yang paling banyak. Apalagi ada konteks daerah tertentu yang SD-nya itu berdekatan. Ya kan, nah makanya solusinya kemudian adalah di regrouping ya, itu menjadi solusi juga kemudian gitu. Jadi SD 1, SD 02, SD 03 itu digabung saja gitu misalnya. Nah, kami melihat persoalan SPMB atau PPDB kita ya masih hal yang sama tadi gitu. Nah, di sisi lain juga pemerintah harus mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta agar tidak yang seperti sekarang terjadi di Jabar ya, sekolah swastanya justru kekurangan murid gitu. Tadi soal pemerataan bisa dialihkan ke sekolah swasta ya, Pak ya? Ya. Sekolah swasta yang seperti apa dan bagaimana nanti skema pembiayaan dari bantuan dari pemerintah daerahnya? Ya, saya pikir contohnya presidennya sudah banyak. Tadi saya sebut Depok itu berapa puluh sekolah swasta ya, SD gitu ya, yang SD SMP mau saya, karena di bawah pemerintah kota yang ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah kota. Itu setahu saya semua komponen pembiayaan, ya kan, apakah itu SPP, uang pangkal gitu ya.
Nah, yang kedua, saya melihat fenomena sekolah negeri misalnya di beberapa daerah kekurangan pendaftar tadi ya, justru sebaliknya, itu adalah karena sekarang pemerintah juga punya sekolah baru, entitas sekolah rakyat, ya, sekolah rakyat yang itu statusnya negeri, ya kan, dan itu juga dibiayai penuh oleh pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Kemensos yang mengelola gitu, dan itu uang pangkal tidak ada, pokoknya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dibiayai oleh negara, bahkan dikasih laptop, ya kan, makannya, asramanya semua ditanggung oleh negara. Jadi orang tua sekarang pilihan untuk memasukkan anaknya ke sekolah itu lebih banyak kalau sekolah rakyat memang untuk kategori yang miskin ekstrim 1 atau 2 ya, desil 1, desil 2 gitu. Nah, tapi balik yang tadi, saya pikir dengan banyaknya entitas sekolah seperti ini gitu ya, jangan sampai ada yang dirugikan, ya kan, yaitu misalnya entitas sekolah swasta atau sekolah-sekolah negeri yang kekurangan murid tadi, ini berdampak negatif juga loh bagi gurunya. Kalau kekurangan murid berarti gurunya bisa tidak dapat tunjangan profesi guru, tunjangan sertifikasi, karena jamnya sedikit, ya kan, kelasnya sedikit gitu. Nah, itu juga harus dipertimbangkan, diperbaiki kemudian gitu. Bicara sekolah rakyat, tentunya kita juga melihat warna-warna baru pada hari ini ya Pak ya. Dan apa evaluasinya? Tapi jangan dijawab dulu Pak Satriwan, nanti akan kita bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.